kita bisa menggunakan tools yang memang sudah ada di internet ya, disediakan oleh Google. Namanya adalah Google Colaboratory. Nah, Google Colaboratory ini itu pada dasarnya adalah kita bisa menjalankan semacam Jupyter tadi, tetapi di cloud. Ya, jadi kalaupun nanti kita punya program itu kita akan tarik ke cloud ya, kemudian kita berjalan di cloud tersebut ya untuk mengeksekusi program Python di sini. Ya, walaupun sebetulnya tidak hanya Python. Nah, karena dengan menggunakan sistem cloud di sini, Bapak Ibu itu tidak perlu menginstal apapun. Yang penting punya browser jalan. Ya, browser apapun. Ya, tapi biasanya yang dipakai itu misalkan kayak Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ataupun yang lain ya, Safari misalkan. Nah, kelebihannya lagi apa? Kelebihannya adalah karena ini jalan di server cloud, ya maka semua resource-nya, jadi komputasinya itu memang jalan di cloud. Jadi misalkan Bapak dan Ibu ya kemudian ingin menggunakan GPU, misalkan karena di sini tertarik dengan deep learning misalkan ya. Nah, kalau deep learning kan orang bilang itu kita kemudian sebaiknya menggunakan GPU ya, supaya kemudian pemrosesannya itu nanti akan lebih cepat dan lebih banyak membantu ya untuk deep learning. Nah, tapi kalau misalkan seperti itu, artinya kita harus menyiapkan infrastruktur. Jadi misalkan laptop yang punya GPU atau desktop PC yang punya GPU, dan itu tidak kemudian semuanya aksesibel buat semua orang. Nah, dengan menggunakan Google Colab di sini, ya, kita bisa meminjam ya dalam tanda kutip memakai ya, GPU yang memang sudah ada di Google sana, kemudian untuk kita pakai. Jadi memang kalau untuk teman-teman ya di sini machine learning, mobil khusus deep learning, ini akan sangat membantu. Artinya tidak perlu kemudian harus sampai membeli barang kalau hanya kemudian baru awalan untuk mencoba. Ya, ketika mulai sudah pro, silakan untuk bisa berinvestasi ya, membeli hardware-hardware yang dimaksud. Nah, kemudian untuk bagaimana cara kita menggunakan, mari kita bersama-sama. Nah, mohon untuk Bapak Ibu yang di sini, ya kali ini boleh silakan untuk kemudian sambil bersama-sama bareng-bareng ya, silahkan mungkin walaupun Bapak dan Ibu tidak berkomentar di sini ya, tapi akan saya pelan-pelan berbarengan ya. Silahkan bagi yang punya koneksi ataupun yang sedang mengikuti ya kelas ini dengan menggunakan PC ataupun laptop, ya silahkan kemudian bisa bareng-bareng ya. Silahkan kunjungi situs collabresearchgoogle.com dan pastikan Bapak dan Ibu, Mas Mbak sekalian, itu punya akun Google. Ya bisa itu email, Gmail, ataupun akun yang lain yang kaitannya dengan Google ya. Biasanya pakai Gmail di sini. Nah, ketika Bapak dan Ibu itu sudah masuk ke dalam email ya, Gmail, dan mengunjungi ya collabresearchgoogle.com, tampilan awal yang akan didapatkan adalah semacam ini, biasanya masih kosong di sini. Ya, tapi jangan khawatir kalau kosong, karena di sini kita akan punya yang namanya new notebook. Jadi sambil kita belajar bareng-bareng Python, kemudian kita mencicipi ya sedikit tentang tool-tools untuk machine learning data science, tidak begitu berat. Harusnya Bapak dan Ibu itu nanti akan masuk ke halaman awal, itu bentuknya semacam ini. Ya, sekali lagi dengan catatan, Bapak dan Ibu itu sudah masuk sebelumnya dengan menggunakan account emailnya, email Google ya. Nah, mungkin di sini ada yang tulisannya Untitled 1 IPYNB. Ya, kurang lebih tampilan ini adalah tampilan yang mirip dengan tampilan di Jupyter. Nah, sehingga kalau kemudian ya Bapak Ibu biasa bekerja di Jupyter, itu nanti kurang lebih akan sama tampilannya dengan Google Colaboratory di sini ya. Ya, di sini kemudian yang paling utama misalkan kita di sini ada yang namanya code dan ada yang namanya teks. Kita coba misalkan ya di sini, ini adalah teks,
Ya, kalau kita tuliskan misalkan di sini adalah teks seperti itu. Maka dia akan tulis itu sebagai teks. Kalau kita pindah ke atas, ini tombol play semacam ini, itu artinya kita berada di sel code. Nah, sel yang tulisan yang ada di sel code ini yang nantinya akan dieksekusi untuk bahasa pemrograman Python. Sedangkan yang ada di teks di sini itu adalah keterangan yang nanti tidak akan dieksekusi sebagai bahasa pemrograman. Ya, jadi ada code, ada teks. Nah, kemudian ya kita buka di sini edit notebook setting. Nah, maka di sini Bapak dan Ibu itu bisa memilih ya hardware apa yang mau digunakan. Kalau pilih non, itu artinya Bapak dan Ibu itu jalan di PC CPU biasa. Sedangkan kalau memilih GPU, maka Bapak dan Ibu itu nanti akan jalan dengan menggunakan GPU, ya, alias Graphic Processing Unit, yang gunanya adalah untuk mempercepat eksekusi. Nah, kalau menggunakan TPU, itu pada dasarnya kita nanti akan menggunakan Tensor Processing Unit milik Google, semacam GPU, tetapi yang memang khusus khas Google. Biasanya kita akan menggunakan yang GPU. Kita save. Nah, maka di sini kita akan terkoneksi. Nah, hal yang perlu dipahami di sini adalah karena ini adalah tool gratis, ya maka ekspektasinya kan berarti tidak kemudian 100% semuanya itu bisa kita lakukan ya. Ada beberapa batasan dalam Google. Yang paling utama adalah Google Colab di sini itu nanti running untuk maksimal 12 jam saja Bapak Ibu. Jadi versi gratis ini itu running maksimal hanya 12 jam saja. Jadi kalau misalkan nanti Bapak dan Ibu sudah mulai lancar, kemudian mulai menggunakan ya Python tersebut, itu untuk machine learning misalkan ya, digunakan untuk training, itu kemudian trainingnya itu butuh waktu yang lama, itu memang pada akhirnya perlu ada strategi khusus. Atau dengan kata lain, untuk standarnya itu tidak bisa lebih dari 12 jam. Walaupun ada caranya kemudian bagaimana kita bisa melakukan training dengan batasan waktu yang semacam itu. Ya, oke. Kita akan coba ya di sini. Saya beri di sini keterangan bahwasanya kita akan mencoba tentang hal-hal yang tadi sudah kita bahas. Yang pertama adalah number. Kemudian tadi ada string. Ya, kemudian di sini ada list. Ada dictionary. Ya, kemudian nanti ada NumPy, scikit-learn, Pandas, dan seterusnya ya. Oke, kita akan tambahkan kode baru di bawahnya. Jadi ini kita biarkan kosong. Kemudian ini adalah teks ya yang nanti tidak akan dieksekusi. Nah, sekarang kita akan coba ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita melakukan operasi biasa. Jadi bayangkan saja bahwasanya bahasa pemrograman Python itu memang sangat sederhana. Jadi kalau misalkan di sini kita tulis 5 tambah 5, maka kalau kita run di sini ya, run itu ada tombol play di sini. Ini artinya kita sedang connecting ya server. Ya, jangan khawatir, kita tunggu saja yang server. Ketika sudah
terkoneksi, maka seperti ini kita sudah disediakan RAM dan disknya ya. Nah, maka di sini kita bisa 5 tambah 5 itu 10. Kita bisa kemudian taruhlah 6 bagi 3 begitu ya. 2 dan seterusnya. Jadi sangat simpel untuk operasi-operasi biasa ya. Nah, kemudian kalau misalkan kita buat ya di sini variabel gitu. Misalkan variabel itu kita sebut sebagai A. Kasih nama A ya, dengan isi misalkan nilainya adalah 5. Maka kalau kita running, di dalamnya itu pada dasarnya adalah A sama dengan 5. Nah, kalau kemudian kita mau tampilkan ke layar, kita cukup dengan menggunakan print A. Jadi print A itu adalah perintah untuk mengeluarkan ya, isi dari sebuah variabel ke layar. Ya, masih simpel. Kemudian ini masih number ya. Kemudian string misalkan ya. Ini variabel A. Itu sama dengan misalkan di sini aku anak Indonesia. Nah, kalau kita tampilkan itu ke layar, aku anak Indonesia. Apa yang terjadi kalau kemudian kita pengen menampilkan aku saja? Yang perlu diingat ya, karena di sini fungsi dari string itu ya, itu mirip dengan array ya. Maka dengan menggunakan array itu, misalkan kita menginginkan 3 yang pertama, jadi sampai ke 3 ya, ini artinya kalau ada tanda titik 2 semacam ini, itu dari awal ya, sampai ke tempat ketiga, jadi 1, 2, 3, dari A, K, U, itu yang nanti akan ditampilkan. Jadi aku saja. Kalau misalkan kita ganti jadi 10 misalkan, berarti 10 karakter yang pertama itu yang nanti akan dimunculkan. Aku anak I, di mana spasinya juga ikut dihitung. Nah, jadi yang simple kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita nanti akan punya yang namanya list dan dictionary. Namun sebelum masuk ke sana, ya kita ingin melihat terlebih dahulu. Kira-kira kalau misalkan nanti ya kita punya dictionary, punya list, kemudian kita mau memakai package, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan package tersebut kita pakai di sini. Nah, sebetulnya di dalam Google Colab di sini ya untuk Python itu pada dasarnya package yang disediakan itu sudah sangat lengkap, sudah cukup lengkap untuk bisa dipakai untuk data science maupun machine learning. Ya, caranya ngecek seperti apa? Cukup dengan seru IP list, itu artinya kita sedang melihat package-package apa yang kemudian disupport dalam Google Colab di sini. Jadi sebagai contoh misalkan di sini ya, kita punya package, misalkan di sini adalah tadi ini ada sangat banyak ya. Jadi misalkan apakah ada NumPy? Kita punya NumPy di sini. Ya. Versi 1.19. Kemudian apakah kita punya scikit-learn ataupun sklearn? Panda ada juga di sini. Pandas. Kemudian sklearn ada juga di sini. Dan seterusnya ya. Jadi artinya sebetulnya kita sudah tidak perlu pusing lagi ya. Tidak perlu memikirkan lagi sebetulnya
package apa yang kemudian harus kita install, karena memang kebanyakan package standar untuk machine learning maupun data science itu sudah ada di sini. Tapi beda dengan ketika kita menginstal sendiri Python di komputer ya. Kalau kita menginstalnya itu adalah install Python, maka package-package tadi itu perlu kita instalasi secara manual ya. Itu lewat perintah pip install ya tadi. Sebagai contoh misalkan di sini, kalau di terminal di Windows, Linux maupun Mac ya, itu biasa kita menggunakan misalkan pip install NumPy. Kalau pip 3 itu memang running di Python 3, maka dia itu nanti akan menginstal. Nah, kalau sudah terinstall di sini, maka requirement already satisfied. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Begitu juga dengan seri Python-nya dan seri package-nya 1.19.5. Nah, oke ya. Kemudian kita masih punya beberapa hal yang kemudian hidden di sini, tapi kita masih bisa lihat ya. Terutama adalah yang sudah kita settingkan tadi, bahwasanya kita di sini menggunakan GPU. Apakah betul sistem kita di sini di Google Colab ini sudah menggunakan GPU atau belum? Kita bisa cek sebetulnya ya, menggunakan perintah ini. Nah, di sini kita sudah diberikan ya sebuah unit system yang dia itu menggunakan Tesla T4 T4. Jadi artinya hardware ini ya hardware Tesla T4 ya, yang punya kira-kira 15 giga resource-nya, RAM-nya di GPU tersebut, itu bisa kita pakai ya, selama 12 jam secara maksimal ini. Nah, oleh karena itu artinya kita juga bisa melakukan deep learning ya, di mana deep learning tersebut itu biasa running di menggunakan GPU ya, yaitu di Google Colab sekalipun ya, walaupun kemudian komputer kita tidak punya GPU. Nah, kemudian kita juga bisa menggunakan hal-hal yang lain di sini. Kita akan perkenalkan satu persatu ya, karena kita sudah tahu di sini bahwasanya yang namanya Python itu kita bisa mengurus number, bisa mengurus string, bisa mengurus list sampai ke dictionary ya tadi ya. Nah, maka kita akan coba ya satu per satu. Untuk number dan string tadi sudah. Selanjutnya kita akan coba untuk melihat ya operasi. Kita mulai dari hal yang paling sederhana dulu. Kita tambahkan code di sini. Misalkan kita ingin punya sebuah variabel, beberapa variabel ya, dengan tipe yang berbeda-beda. Ya, tadi kita sudah sebutkan ada string, ada number ya, di sini kita wakili dengan integer, kemudian ada boolean, alias kemudian true dan false aja. Nah, maka dengan seperti ini, ketika nanti kita kita akan punya hasil semacam ini. Jadi yang pertama itu ketika A, B, dan C, maka yang akan terprint itu adalah yang pertama itu sebagai string, yang kedua itu sebagai integer, yang ketiga sebagai boolean, tetapi di sini terlihat tidak berbedanya. Ya, karena apa? Karena memang di Python itu untuk variabel ya, itu nanti kita akan sangat dimudahkan.
Walaupun variabelnya itu berbeda-beda, tapi ketika kita keluarkan, itu semuanya itu mudah untuk dibaca oleh kita. Jadi berbeda dengan bahasa pemrograman yang lain, hampir semua tipe data ya di Python itu ketika di print itu nanti apa adanya, tanpa perlu kemudian kita harus mengolah-olah tipe data tersebut untuk dikeluarkan. Jadi simple. Nah, kemudian kalau misalkan tidak dikasih tahu semacam itu, misalkan ya, punya kita bahwasanya di sini setelah di print ya, itu namanya Python rules itu yang nomor 1, itu adalah string seperti apa, tahunya bahwasanya 30 itu integer kayak apa, tahunya true itu adalah boolean bukan string itu kayak apa, kita bisa kembalikan pada dasarnya dengan melihat data type-nya. Ya, caranya misalkan seperti ini ya. Kita punya variabel misalkan di sini A sama dengan 1. Ya, untuk melihat tipenya cukup dengan type A, nanti kita langsung tahu tipe datanya itu apa. Jadi misalkan di sini ya, yang pertama ini, 1 ini, itu adalah tipenya adalah integer, bilangan bulat. Sedangkan yang kedua, A yang kedua itu adalah 2,5, tipenya adalah float, bilangan real. Sedangkan yang ketiga, itu adalah tipenya string. Jadi seandainya kemudian ya, ini kan keluarannya benar-benar hanya 2,5, sama-sama keluarannya 2,5, misalkan kita buat semacam ini, gimana tahunya bahwasanya 2,5 ini adalah bukan float ya, tetapi string, maka kita bisa lihat berdasarkan tipe datanya di sini. Nah, maka sekarang ini 2,5, sama-sama tulisannya 2,5, tetapi sekarang jadi string. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kita juga bisa mengkonvert ya. Misalkan di sini dari integer di sini 1 ya, sebagai integer itu kita convert menjadi string gitu ya. Maka kita bisa di sini misalkan dengan menggunakan fungsi string. Nah, saya yakin di sini untuk menjelaskan fungsi-fungsi yang ada di Python itu nanti akan sangat besar, sangat berat ya waktunya. Nah, nanti silakan bisa pelajari sebetulnya untuk buku dasar mengenai Python. Kita di sini untuk memperlihatkan bahwasanya kemudahan yang kita dapatkan ya dengan menggunakan Python itu memang banyak ya dengan menggunakan bahasa pemrograman ini ya, sehingga harapannya tertarik ya untuk mendalami lebih lanjut. Misalkan di sini ya, 1 di atas ini itu adalah integer. Maka kalau kita convert menjadi string, keluarannya sama-sama 1, tapi sekarang tipe datanya adalah string. Ya, begitu juga misalkan di sini ya. Pengen kemudian membuatnya menjadi float. Nah, maka sekarang tipe datanya itu A sama-sama 1, tapi tipe datanya adalah float. Nah, jadi ini adalah konversi dari tipe data. Nah, kemudian berlanjut ke berikutnya yaitu adalah list ya. List itu bisa kita anggap itu sebagai semacam, kalau di bahasa pemrograman lain itu adalah array. Ya, contoh misalkan ya, kita punya array A, isinya adalah 5 anggota. Dari kelima anggota itu ya, uniknya adalah kita sebetulnya kalau di list di sini itu bebas ya untuk mencampur adukan tipe data apapun. Sebagai contoh misalkan ya, kita punya 5 anggota untuk array A di sini. Yang 2 pertama itu adalah integer, 2 berikutnya itu adalah string, dan yang terakhir itu adalah float. Itu bisa disatukan menjadi 1. Nah, sehingga ini lebih fleksibel ya daripada array yang biasa kita temui misalkan di bahasa pemrograman C ataupun Java. Ya, karena di sini kita akan sangat mudah ya untuk menggabungkannya itu menjadi 1 array. Ya. Nah, maka
Kemudian kita bisa mengeluarkan ya nilai dari masing-masing anggota list tadi untuk kita inspeksi. Jadi sekaligus sambil belajar, kita akan gunakan di sini cara semacam ini ya. Jadi misalkan di sini, kalau kita hanya print A saja, maka yang nanti akan dituliskan itu adalah keseluruhan anggota list A. Yaitu apa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5.0. Kemudian kalau kita hanya mengakses anggota pertama saja, oh ya, kalau di Python, list array itu dimulai dari indeks 0. Ya, beda dengan MATLAB yang dia itu mulainya dari indeks 1. Kalau di Python itu seperti halnya di bahasa pemrograman yang lain, kayak di C ataupun Java, itu dimulai dengan indeks 0. Jadi maksudnya A0 itu adalah ini anggota pertama dari list tersebut. Jadi kita mulai dari ini 0, ini indeks ke-1, indeks kedua, ini indeks ketiga, dan ini indeks keempat. 5.0 itu adalah indeks keempat. Nah, maka kalau kita ambil A0 alias yang pertama saja, nilainya jelas 1. Ya, kemudian, kalau kemudian kita pengen mengambil ya, tidak hanya satu persatu atau keseluruhan, tetapi misalkan 3 aja deh. Maka kita bisa menggunakan titik 2 di sini ya, untuk menyatakan perulangan ya. Perulangan pengambilan data. Jadi mulai dari 0 sampai 3. Ya, sebetulnya dengan titik 2, 3 itu artinya sampai sebelum 3. Jadi 0, 1, 2. Berapa saja? Ini 0, ini 1, ini 2. Oke, hanya 1, 2, dan 3. Nah, kalau kemudian kita gantung ya, yang di belakangnya itu tidak kita tidak kita berikan, misalkan semacam ini ya, A2.2 blank ya, tidak diberikan, maka pada dasarnya blank itu menandakan semua nilainya sampai akhir itu diambil. Mulai dari kapan? Mulai dari 2. Jadi 0, 1, 2 itu 2-nya ikut diambil sampai di akhir. Jadi berapa saja? 3, 4, dan 5.0. Makanya di sini 3, 4, 5.0. Kalau A-1 di sini, itu artinya kita hanya mengambil bagian paling belakang sendiri ya, -1. Jadi hitungannya kalau minus itu dimulai dari belakang. Maka hanya 5.0 saja. Nah, kalau titik 2-nya itu blank di depan, maka semua nilai yang dari depan itu ikut masuk. Sampai ke -2, artinya 2 sebelum paling belakang. Maka dari itu, di sini kita dapatkan 1, 2, dan 3. Karena 2 yang paling belakang di sini, 4 dan 5, 0, itu tidak kita ikutkan. Ya, itu yang perlu kita pahami dari list. Ya, karena bagaimanapun juga, semuanya itu nanti baik pandas, baik NumPy, dan seterusnya, awal mulanya itu adalah dengan memahami cara penulisan di list semacam ini. Oke ya, kira-kira seperti itu. Dan list itu juga kemudian bisa nestedkan. Dalam artian list di dalam list itu bisa. Contoh misalkan kita punya di sini baru ya kodenya. Kita misalkan punya di sini A itu adalah kayak tadi ya, list yang tadi. Nah, kemudian yang unik di sini adalah B itu juga sebuah list, C itu adalah gabungan dari A dan B dalam list. Jadi artinya sekarang kita punya list A dan list B tadi ini digabungkan jadi C. Apakah hasilnya? Nah, maka
kira-kira list C di sini itu adalah gabungan ya, A dan B itu ke dalam list tersendiri. Jadi makanya di sini tanda kurungnya itu 2. Tanda kurungnya 2 itu, kurung yang di dalam itu menandakan adalah gabungan dari 2 list. Ini adalah list A, kemudian ini adalah list B, dan dikurung ya keduanya itu menjadi list C. Ini yang kita sebut sebagai nested list. Ya, oke. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, kemudian mungkin di sini ada yang pernah melihat tanda yang lain ya. Jadi tanda yang lain, misalkan kayak taruhlah mungkin pernah lihat A sama dengan, tandanya adalah kurung kurawal di sini ya. Nah, kalau dengan tanda kurung lurus tadi itu kita sebut sebagai list, kurung kurawal itu kita sebut sebagai set, SET. Jadi misalkan seperti ini ya. Ya, sekilas nampak seperti array biasa. Nah, tetapi ada beberapa perbedaan. Ya, perbedaannya di mana? Perbedaannya adalah bahwasanya kalau di dalam list tadi itu pada dasarnya sesuai dengan urutannya ya. Sedangkan pada set di sini itu pada dasarnya nanti dia itu modelnya adalah unordered, alias tidak ditentukan urutannya. Dan yang paling penting lagi adalah set itu sifatnya mutable. Jadi kalau seperti itu artinya kita akan bisa untuk menambah kurangi, tapi duplikatnya itu jadi dihilangkan. Ya, jadi dengan duplikat dihilangkan artinya apa? Artinya kalau kita menambahkan sesuatu di dalamnya, maka yang kalau ada anggota di dalamnya itu yang dia itu duplikat, itu nanti tidak akan ditulis 2 kali. Ya, cukup sekali. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita akan masuk ke dalam contoh ya. Jadi waktu kita memang tinggal setengah jam, tetapi sebetulnya masih banyak sekali yang perlu kita eksplor, maka kita akan buat agar kemudian hal-hal yang paling mendasar yang nantinya akan kita pakai untuk data science dan machine learning itu paling tidak kenal dulu semuanya. Berikutnya, ya kita akan bicara tentang NumPy. Nah, NumPy itu adalah sebuah package. Karena dia adalah sebuah package, maka kita perlu beritahu kepada Python bahwasanya kita menggunakan Python package tersebut. Nah, dalam Python kita akan menggunakan import ya, sebagai penanda bahwasanya kita mengimport package tersebut itu ke dalam kode Python yang kita pakai. Jadi import NumPy semacam ini. Nah, dengan demikian kita sudah bisa menggunakan NumPy di sini ya sebagai package. Misalkan ya, NumPy kita gunakan di sini untuk mengindikasikan kita memakai array, sebuah sequence. Maka kita bisa di sini menuliskan sebagai NumPy.array dengan sebuah list. Misalkan semacam ini. Nah, maka kita bisa inspeksi ya, di dalamnya itu isinya apa saja. Bagaimana cara kerjanya. Ya. Jadi kalau tadi kelasnya itu adalah kelas list ya,
Nah, sekarang dengan menggunakan NumPy di sini, kelasnya itu adalah NumPy. Kalau kita print keseluruhannya, misalkan A0 kayak yang tadi di sini, maka hanya anggota pertama saja yang akan dituliskan ya di sini, yaitu 1. Dari 0 sampai 3 berarti 3 pertama yang di 3 anggota pertama yang nanti akan dituliskan ya 1, 2, 3 dan seterusnya, sama seperti halnya list tadi, tetapi sekarang kita menggunakan NumPy. Ya. Kalau kemudian dirasa kemudian yang list saja tadi masih belum ini ya, belum menguasai ya, kurang lebih ini adalah model untuk menyatakan array ya, kumpulan dari number itu tadi, dan juga bisa jadi dalam bentuk data type yang lain, tetapi memang khusus digunakan untuk data science dan machine learning secara umum. Nah, jadi dari situ sebetulnya kita punya banyak sekali hal yang kemudian harus kita pelajari ya. Jadi ini kita masih belum masuk ke scikit-learn, belum masuk ke matplotlib, belum masuk ke pandas tadi. Nah, oleh karena itu masing-masing itu nanti ada dokumentasinya. Dokumentasinya itu bisa dilihat langsung di situs masing-masing dan bagaimana cara penggunaannya. Ya. Misal seperti ini ya, kalau kita pengen menulis ya, ataupun mengeluarkan sebuah grafik ya, misalkan dengan menggunakan matplotlib ya, salah satu dari 4 package utama yang kita pakai. Nah, di sini kita bisa membuat ya sebuah plot. Ya, masih ingat ini apa? Ini adalah sebuah list ya. Isinya apa? Isinya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita mengimport ini matplotlib ini, package ini untuk ngeplot. Nah, kata S di sini itu pada dasarnya adalah untuk meningkat penulisan. Sebagai contoh misalkan yang tadi itu import NumPy, kalau kita terus-menerusan ketika menggunakan NumPy itu harus kita tuliskan NumPy. Itu kalau katanya masih sedikit kayak gini, itu mungkin masih cukup nyaman ya. Tapi kalau kemudian kita harus menggunakan matplotlib.py pyplot ini ya, terus menerus ya, itu kan kita akan capek. Maka kita bisa menyingkatnya itu sebagai S. Jadi kalau misalkan kita terapkan di sini NumPy SNP, maka NumPy yang tadi semuanya bisa kita buka ya dengan menggunakan indikator NP kayak gitu. Maksudnya sama, numpy.array. Nah, begitu juga yang ini ya, matplotlib.pyplot itu jadi pyplot. Maka kita tidak perlu menuliskan matplotlib.pyplot ya di sini ya, cukup pyplotnya saja. Kita pengen ngeplot 1, 2, 3, 4 ya, itu sebagai angka. Nah, hasilnya kayak apa? Cukup di show semacam ini, angka 1, 2, 3, 4 itu ya ke dalam sebuah grafik dengan label itu adalah disembunyiin ya, di label itu sampel number, yaitu yang bagian ini ya, dan di show di sini. Ini sebuah grafik. Jadi kira-kira sesimpel itu ya untuk melakukan plotting. Kalau kita sudah kenal sama yang namanya list tadi ya, NumPy array juga sama. Nah, kemudian ada banyak hal lagi yang kemudian masih bisa kita lakukan ya di dalam Python ini sendiri ya, baik Python itu sendiri maupun package-nya. Nah, misalkan ya di sini kita sambil mengecek apakah kita bisa menggunakan
ini ya. Ya, jadi saya tempatkan di sini di teks ya, sebuah gambar, sehingga gambar ini tidak akan diapa-apakan oleh Python itu sendiri. Di sini fungsinya hanya untuk menunjukkan gambar ataupun teks ya. Nah, maka yang kemudian kita lakukan berikutnya adalah ya, dengan waktu yang terbatas ini ya, kita bisa menggunakan Anaconda distribution di sini untuk memudahkan kita ya, daripada kita menginstal satu persatu package-package yang kita butuhkan, maka Anaconda distribution di sini itu pada dasarnya ketika kita install itu library-nya itu sudah include di dalamnya. Sebagai contoh misalkan, untuk bidang analitik dan scientific computing yang butuhnya adalah NumPy, SciPy, Pandas juga, nah, kemudian ada DAS seperti itu pada dasarnya sudah include langsung ada di Anaconda distribution ini. Sehingga kita tidak perlu satu persatu harus install. Kita sudah pastikan sama kayak yang di kolaboratori Google di sini, di dalamnya itu sudah ada, tinggal kita panggil, tinggal kita pakai. Ya, untuk visualisasi juga sama. Visualisasi itu besok kita akan bahas itu ya dengan pengajar yang lain. Misalkan dengan menggunakan Matplotlib ataupun Bokeh, kalau dengan Anaconda distribution itu Anda akan dapat langsung di dalamnya tanpa harus menginstal package-nya satu persatu. Atau kalau tidak mau diinstal di komputer, silakan pakai saja Google Colabs. Ya, kira-kira seperti itu. Dan sebetulnya masih banyak lagi ya yang bisa kita yang bisa kita explore ya dari Python dan package di sini, baik Jupyter maupun di Google Colab. Namun karena waktu juga yang membatasi kita, jadi pada akhirnya memang itu tadi adalah perkenalan tentang tool-tool yang bisa Bapak Ibu gunakan ya dalam mulai ya, data science dan machine learning ini dengan menggunakan Python. Jadi ada dua hal tadi ya, tiga hal bersama dengan Python dasarnya, Python, kemudian Jupyter, dan Google Colaboratory. Di samping beberapa package dasar yang ada 4 package dasar untuk data science tadi ya, NumPy, Matplotlib, kemudian ada Pandas, dan ada Scikit-learn. Nah, silakan nanti bisa diinstal masing-masing atau gunakan saja Colab. Ya kira-kira seperti itu untuk perkenalannya. Semoga arah dari kuliah ini nantinya, workshop ini nanti bisa berjalan dengan baik, tool-tool yang nanti sudah bisa digunakan dan memudahkan untuk Bapak Ibu semuanya menggunakan, dan semoga sukses sampai di akhir. Terima kasih.